bisa membuka hati kamu karena aku nggak bisa nunggu terlalu lama. Kamu selalu menghindari topik ini. Aku pengen kamu jawab. Assalamualaikum. Aisyah, You look so beautiful, Aisyah. Masya Allah. Aku mau menanyakan soal apa? You are the girl who changed my son until I don't recognize him anymore. Apa? busy, very busy, So lama. and smiling a lot too. Always with that blur face. Pernikahan ini seharusnya kamu yang memutuskan sepenuhnya. Mama nggak mau kamu menggadaikan kebahagiaan kamu. Karena untuk Mama. You need to find someone better, Liam. Aku mau membatalkan rencana pernikahan kita. Liam. Entertainment, saya persilahkan untuk bergabung ke depan. Dan juga cast kita, Rebecca Kloppen as Aisyah. Oh, suaranya buat Aisyah mana nih? Wow, supporter number one ya. Supporternya Aisyah nih, Kisha Alvaro sebagai Liam. Suaranya buat Liam mana? Sahabat dari Aisyah, Duwina Win sebagai Vanessa. Selanjutnya juga dari Alia Rohali sebagai Mama Farah. Emilan Porsini sebagai Sarah. Ini adik dari Aisyah. Kimberly Angela sebagai Salma. And last but not least ada Alvin Adam sebagai Mr. Chen. Oke, sudah bergabung semuanya, boleh duduk silahkan. Baik, selamat datang di Preskon Ahlan. Hari ini official poster dan final trailer dari Ahlan Singapura kita rilis sebelum finalnya nanti di bioskop kesayangan semua tanggal 5 Februari. Jadi kalau saya boleh bercerita sedikit, ini adalah sebuah karya bersama yang sangat spesial antar dua negara, Indonesia sama Singapura. Dan kolaborasi bersama antara MD Pictures sama Singapore Tourism Board ini sangat spesial sekali karena kolaborasi dua negara dan membuktikan juga bahwa MD Entertainment ini sebagai the biggest content powerhouse in Southeast Asia. Jadi kita tidak hanya mendistribusi konten, tapi kita sekarang membuat karya bersama antar negara. Dan itu sangat spesial sekali. Kita juga 80% settingnya ada di Singapura. Itu kita buat untuk mengeksplor destinasi wisata baik Indonesia maupun Singapura. Tapi yang lebih spesialnya lagi adalah drama cinta antara Aisyah, Liam, sama bagaimana Aisyah memutuskan hatinya ke Ridwan atau ke Liam. Nanti bisa ditanyakan langsung dengan para cast-nya. Terima kasih, Le. Baik, terima kasih Pak Cece. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Pak Cece. Oke, sekarang kita beranjak ke Liam, atau mungkin Aisyah nanti mau jawab juga boleh. Kemarin kan kita udah bahas mengenai Singapura gitu, dan juga udah spill tipis-tipis dari teaser trailernya Ahlan Singapura. Di sini di spill lebih banyak, mungkin lebih kompleks lagi. Gimana setelah melihat trailer hari ini? Silakan. Aku senang banget dan jujur tidak sabar itu pengen kelanjutannya gimana, karena tadi gantung banget ya, tadi itu sangat menggantung ya. Aku pun merasa terjadi gitu ya, ya, perasaanku nggak enak gitu, pengen coba-coba lihat kelanjutannya gimana antara Aisyah, Liam dan Ridwan gitu. Cuman kebanyakan sih kalau yang muda biasanya menang ya. Nanti kita tanyakan ke Aisyah. Yang tua suruh main catur aja lah. Oh gitu ya. Itu kalau misalnya dari Liam, kalau dari Aisyah gimana sih? Kena juga nih. Kena tuh. Kalau aku sih abis nonton trailer langsung sadar betapa cantiknya Singapura ya. Setelah nonton terus juga kayak seru banget ya ternyata jatuh cinta anak muda.
Itu aja sih. Kalau untuk milih siapanya ya nonton aja guys. Masa mau dibocorin di sini? Ya nggak seru nanti ya di bioskop. Iya dong. Dari sisi sahabatnya Aisyah, gimana nih? Melihat percintaan anak muda zaman sekarang, gimana tuh? Aku pribadi memang suka drama sih. Jadi habis nonton trailernya, apalagi Cinta Segitiga di luar negeri, di Singapura, kayak fantasi gitu rasanya. Jadi looking forward untuk beneran nonton full filmnya, udah gak sabar banget. Jadi aku berharap juga semua orang juga gak sabar buat nonton sama seperti kita semua di sini. Oke, Mama Farah. Tadi kalau kata Liam yang muda-muda biasanya menang nih. Kalau yang tua-tua katanya main catur aja. Kalau dari mamanya Aisyah sendiri gimana tuh? Ya, tadi kalau melihat di trailernya mungkin bisa ngeliat ya gimana Mama Farah waktu melihat ada Ridwan datang terus langsung berbinar-binar. Jadi ya kalau dari Mama Farah udah nampak gitu kayaknya orientasinya pengen yang lebih mature, lebih dewasa, yang lebih sepertinya bisa menjamin kebahagiaan Aisyah. Cuma ya nanti kembali lagi nonton aja di bioskop aja gimana. Berarti menurut Mama Farah, Liam nih kurang mature gak sih atau kenapa tuh? Ya bocil. Wah. Buka di sini nih ya. Kelihatan kan gitu kebocilannya dibandingin Ridwan gitu ya. Kalau mak kan pertama-tama yang lihat wah kayaknya masa depan cerah nih gitu. Baik nih buat anak gue gitu. Tapi kan dengan berjalannya waktu yang terjadi itu bisa banyak hal. Demikian juga yang ada di Akhlak Singapura ini gitu. Nah, Liam dicatat ya. 1 poin tuh udah kurang tuh. Tapi biasanya wanita itu lu gak suka laki-laki baik hati, sukanya agak meletup-letup. Oh gitu. Langsung di defense ya, langsung di defense sama Mbak Ceci. Untuk adiknya Aisyah nih, gimana setelah melihat trailer hari ini? Lucu banget. Lucu banget. Kayak ini gantung, kayaknya aku bakal kepikiran deh gimana sih kisah kakak-kakakku ini. Oke, pasti akan kutungguin sih ya. Pokoknya jangan lupa nonton. Mantap. Tim siapa? Aduh susah nih. Dulu aku pernah bikin konten dan milihnya tim Ridwan, tapi kayaknya sekarang iya. Habis ini kira-kira bisa berganti nggak ke tim siapa gitu? Bisa ganti nggak atau masih tim Ridwan? Kayaknya bisa ganti deh setelah lihat kakak-kakak ini berpacaran di Singapura. PDKT-an gitu kayaknya. Aduh, oke, last but not least di sini ada Salman. Gimana melihat trailer hari ini dan juga posternya? Wah gimana ya? Bener banget apa ya? Bergabungan gitu nggak sih ya? Like Liam atau Ridwan, we don't know. Tapi seru banget lah, seru banget. Jangan lupa nonton nanti ya. Oke, itu tadi dari para cast dan juga creators. Mungkin untuk teman-teman media kita akan membuka sesi Q&A. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh angkat tangan, silakan. Boleh, silakan. Mau maju dulu, boleh. Boleh dikasih jalan dulu biar kelihatan. Saya Wayan dari liputan.com. Saya menanyakan yang pertama untuk Keisha dan juga BK, susah nggak sih membangun koneksi sebagai sesama pemeran utama, karena kan sepertinya ini kalian berdua baru pertama kali ya bertemu di layar lebar gitu, dan kecil apa yang kalian lakukan untuk membangun koneksi itu supaya nanti terlihat di layar itu bagaimana progresnya dari pertama kali ketemu, mungkin masih ada jarak, kemudian punya perasaan dan sampai ke akhir di endingnya. Yang kedua buat Kak Alia, tadi melihat menyinggung soal bocil, ada perbedaan yang signifikan nggak sih antara pacaran di era Kak Alia dengan anak-anak zaman sekarang? Terus yang kedua, seperti apa namanya sebagai seorang ibu memerankan ibu dari anak yang sudah remaja, tapi kali ini laki-laki kayaknya, perempuan ya. Terima kasih. Kayaknya agak sama juga dengan kehidupan sehari-hari di kehidupan nyata. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Wayan untuk pertanyaannya. Mau dijawab dulu, silakan. Aisyah dulu, silakan. Terima kasih pertanyaannya.
chemistry buat kita sih nggak begitu susah ya dicari. Mungkin kurangnya cuma karena waktu, tapi aku ngobrol sama Keisha juga lumayan cepet connect, dan kita juga banyaklah hal-hal yang bisa diomongin, jadi kita gampang berbaur gitu. Dan selama kita di Singapura juga kita lumayan hang out every day. Dan sebelum Singapura juga kita sempat berjalan-jalan lah. Kita menyempatkan waktu sendiri untuk kenalan. Terima kasih. Makasih Om Wen, pertanyaannya. Aku masih ingat aku ngomong di awal, kayak waktu itu ada Dwina juga deh. Kalau aku kan mandang Becca juga, she's my senior in this industry. Jadi pasti ada deg-degan banget lah di awal gitu. Aku harus disatuin sama Becca gitu. Cuma ternyata Becca se-open itu orangnya, seenak itu tuh diajak ngobrol untuk sharing soal peran, soal pengalaman syuting dan lain-lain, terus bagaimana masuk ke karakter masing-masing, gitu. Menyenangkan. Dan thank you juga buat Becca karena ya kalau ini maaf ya, ketuaan dia ya gitu. Iya lagi aku setelah Emira tuh aku paling muda di sini. Dan Becca kadang mau untuk nurunin umurnya untuk bisa nyambung sama obrolanku, ataupun kadang aku juga yang menaikkan umurku untuk bisa nyambungin obrolanku sama Becca. Pokoknya saya nggak nyangka juga bisa secepat itu untuk nyambung gitu. Ya dia keren lah pokoknya. Ya apapun nanti yang kakak-kakak, om, tante semua lihat di layar kaca nanti gitu, lihat bisa seperti itu juga tidak lepas dari bantuan Aisyahnya Becca gitu. Sama-sama. Ya, aduh jadi nggak sabar lihat 5 Februari nanti deh. Gak bisa tayang sekarang aja. Mau ditayangin sekarang aja? Silahkan Mama Farah tadi untuk pertanyaannya. Iya, pertanyaannya beda pacaran zaman saya dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu, ya mungkin perbedaannya banyak di teknologi ya. Kalau dulu kan karena kita masih hubungan tuh lewat telepon dengan pager gitu, bayang nggak sih dulu bisa nyuruh operator gitu nulis aku kangen kamu gitu, 2 kali ya Mbak, 2 kali ya Mas gitu. Ada yang ngalamin nggak di sini pageran? Udah nggak ada nih? Ini enggak sih? Belum ada, zaman purba banget nih gue. Atau enggak, tiap malam minggu tuh selalu nanti karena harus ada acara apel ya kan. Cowok-cowok tuh biasa ngapel ke rumah ceweknya. Sekarang gitu nggak sayang? Kayaknya nggak ada ya. Ngapel? Sih. Masa sih? Tiap malam minggu gitu? Mama Farah nggak tahu nih. Bisa tiap hari mungkin kalau sekarang. Oh, beda dong ya, lebih berbahaya. Stripping. Tapi mungkin perbedaannya sih, perbedaannya di situ aja gitu. Kalau saya sekarang lihat anak-anak saya yang pacaran tuh, saya suka bingung aja. Kadang-kadang ngerjain tugas bareng, tapi sama-sama video callan, gitu tuh bisa berjam-jam. Aku tuh sampai, ini ngapain sih kok? Sleep call. Nggak ngomong apa-apa, itu apa sih? Jadi cuma ya gitu aja nemenin tugas bareng gitu. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Nah kalau untuk peran sebagai Mama Farah, jujur saya kalau memerankan sebagai ibu dari anak-anak perempuan itu buat saya itu jauh lebih mudah gitu. Karena kan memang anak saya semua perempuan dan apalagi sudah beranjak remaja. Jadi saya tuh tahu banget gitu loh gesture-gesturnya tuh harus gimana gitu tuh udah kayak paham banget. Jadi jujur nggak ada kesulitan walaupun waktu itu cuma beberapa kali reading ya sama Becca gitu. Tapi ya alhamdulillah ya karena udah hari-hari gitu kali jadi buat saya lebih mudah gitu untuk connect-nya. Justru saya pernah waktu itu sempat jadi ibunya Deva, jadi ibunya anak laki-laki itu buat saya tuh berat juga tuh gitu ya, susah gitu karena nggak tahu gimana gesture anak laki-laki itu seperti apa gitu. Nah itu bisa jadi PR, tapi kalau anak perempuan itu saya bisa langsung connect lah gitu untuk jadi ibu dari anak-anak remaja perempuan. Baik, terima kasih Mama Farah untuk jawabannya. Saya masih membuka satu pertanyaan lagi. Mungkin boleh? Silakan.
Halo, selamat siang. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya ke Kesha sama Beka, untuk kalian sendiri dari beberapa lokasi syuting yang dikunjungi di Singapura, apa nih yang best place yang kira-kira recommended untuk dikunjungi lagi di sana? Itu aja. Best place dari Singapura. Terima kasih pertanyaannya. Banyak nih kayaknya ya. Nah, sebenarnya jawabannya tuh ada di filmnya. Semua tempat-tempat seru hidden gem Singapura tuh kita datangin di film. Jadi kita temuin bareng-bareng bersama produksi gitu. Biasa kan kita kalau ke Singapura paling situ aja, Orchard, terus tempat-tempat turis. Tapi dengan syuting ini, aku jadi tahu banyak tempat-tempat seru dari Singapura, dan ternyata Singapura tuh luas gitu loh. Hiburannya tuh bermacam-macam, gak cuma Orchard Road doang, gak cuma es krim doang gitu. Tapi buat aku salah satunya sih favorit aku yang kita jalan-jalan waktu itu ya Jochiat, daerah Jochiat ya. Jochiat tuh kayak favorit aku gitu, banyak restoran-restoran dan toko-toko lucu di sana. Menurut aku sih menyenangkan ya. Dicatat, kalau misalnya mau ke Singapura harus ke rekomendasinya BK, betul? Akamsi Singapura. Akamsi Singapura, udah jadi Akamsi hari ini. Iya. Liam? Iya, hampir semua sih. Semuanya, soalnya ada Aisyahnya ya. Cuma kalau ditanya paling memorable itu ke Singapura Oceanarium. Karena kenapa paling memorable? Pada saat itu anehnya, kok bisa aku datang ke tempat yang indah banget, terus pengunjungnya juga sama indahnya sama tempat itu, gitu loh. Waduh. Dan itu di Singapura Oceanarium. Pulang kali ya, kontrak nih kayaknya nih. Singapura Oceanarium, berarti ada beberapa tempat yang kalian sering ke Singapura juga kan berdua? Kalian berdua maksudnya? Masing-masing. Jangan bikin gosip loh. Masing-masing. Tadi ini baru kenal ya waktu syuting. Iya. Tenang. Berarti sering ke Singapura, tapi pada saat syuting masih banyak hidden gem di Singapura yang baru tahu pada saat itu juga. Iya. I see, menarik. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bakalan ada doorstop. Satu lagi boleh? Oke, silakan. Halo, saya Mario dari Kumparan. Mau tanya ke Beka dan Kesha, ngelanjutin pertanyaan tadi, mungkin di Singapura saat syuting itu apa yang paling kalian rasakan perbedaan di antara Indonesia sama Singapura? Terus tanggapan masyarakat sekitar di sana bagaimana? Vibing syuting di Singapura itu seperti apa? Boleh diceritakan experience-nya gitu? Masih. Terima kasih pertanyaan Terima kasih pertanyaannya. Kesha dan Beka. Kalau respon dari warga sekitar sangat baik banget sih, kemudian sangat support gitu. Apalagi pas kita bilang ya we're doing shoot for movie gitu buat kerjasama antara tourism board sama Indonesia. Ada satu pengalaman gemes banget. Jadi kita lagi syuting di restoran gitu, terus aku lagi di depan restoran nyantai ngobrol sama kru sama yang teman-teman yang lain. Terus tiba-tiba ada satu orang sana nyamperin nanya, kalian lagi ngapain gitu? Oh ya kita lagi syuting gitu, lagi syuting film. Oh ya buat yang mana ya di theaters segala macam. Terus dia minta foto, katanya nanti I don't know you, tapi kalau udah tayang aku bisa post gitu. Aku pernah foto sama pemainnya gitu, lucu banget, gemes banget gitu. Menyenangkan sekali. Beka mungkin? Yang aku rasakan syuting di Singapura sih selain seru, jalan-jalannya juga jauh lebih capek sih ya, karena mereka lumayan strict working hours-nya. Jadi kalau emang 10 jam, jadi sebagus mungkin harus langsung jadi gitu. Dan kalau di Indonesia mungkin banyak leha-lehanya. Kalau di sana nggak langsung syuting selesai, lebih satset ya kalau di luar. Cuman seru sih, banyak pemandangannya kalau di luar. Tapi kamu lebih suka yang sunset apa yang pelan-pelan? Tergantung. Ini pertanyaan jebakan ya. Konteksnya apa gitu ya? Coba nanya aja, nggak perlu dijawab. Oke, terima kasih Kesha dan juga Beka. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk para media, teman-teman boleh setelah ini, karena sesaat lagi kita akan ada doorstop juga, tetapi kita bakalan foto terlebih dahulu. Boleh berdiri, boleh merapat, lalu kita akan berfoto. Kita ke tengah dulu. Ke tengah dulu. 3, 2, 1. Oke, teman sudah cukup? Oke, masih belum. Tahan. Tengah sudah aman, boleh kita ke kanan sekarang. Ke sebelah kanan? Yes. Kanan dulu.
boleh diabadikan hari ini 3, 2, 1. Cukup ke sebelah kiri sekarang. Teman-teman jangan lupa dicatat tanggalnya. Awan Singapura nanti tayang tanggal 5 Februari 2026 di bioskop kesayangan kalian. Oke? Sudah aman, cukup, baik, terima kasih. Setelah ini kita akan ada doorstop interview untuk rekan-rekan media dan tamu undangan yang ada pertanyaan khusus untuk para cast dan juga kreator. Boleh langsung ke depan untuk menanyakan halnya, dan juga sekali lagi saya mewakili yang